Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan, pengurus masjid, Tegui Muji, Imam Saleh, dan seluruh muslim muslimat beserta semua jemaah yang telah hadir di tempat ini. Semoga Allah SWT menjaga dan membalas segala sesuatu. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita hari ini telah datang semua yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inilah zamannya fitnah. Nabi SAW telah mengatakan ini lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Zaman ini telah datang perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang, dan juga sekarang kita datangnya orang-orang yang menghalalkan yang haram. Bagaimana berbaknya zina, bagaimana dilegalkannya riba. Dan hari ini juga zamannya munculnya ghaibullah, pengkhianat dianggap jujur, yang jujur dianggap pengkhianat. Semua telah muncul. Maka halal bagi Allah untuk menurunkan masa. Berhak Allah menurunkan semua bencana karena kita yang mengundangnya. Rasulullah SAW katakan, "Idza dhahara az-zina wal riba, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah." Apabila telah merajalelanya zina dan riba, maka mereka telah menghalalkan diri mereka atau mengundang diri mereka dari azab Allah SWT. Maka jemaah dari Allah, di saat telah datangnya sebuah cara Allah untuk mengazab kita, maka kepada siapakah kita berlindung? Kepada manusia manakah kita berlindung? Kepada agama manakah kita berlindung? Kalau Allah sudah turunkan keinginannya karena kita mengundangnya, tidak ada satu pun yang bisa mencegahnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah Allah dengan sesuatu yang kami ingin, yang Engkau inginkan kepada kami, dan juga tidak ada yang bisa melarangku untuk memberikan kebaikan kepada kami. Hari ini kita membuat Allah marah dengan berbagai macam maksiat. Jemaah dengan Allah SWT, kalau kita gambarkan sebuah ilustrasi dalam sebuah komplek perumahan, terjadi kebakaran. Sebahagian besar warga yang tinggal begitu melihat rumah tetangganya terbakar, yang dilakukan adalah menyelamatkan rumah masing-masing. Yang satu rumah dari rumah tetangga, yang dua rumah dari rumah tetangga, dan berikutnya itu sudah mulai mengeluarkan barang. Yang api dia biarkan, padahal dia tahu api itu akan menjalar rumahnya. Ramai-ramai
Maka jawab kepada Allah, siapakah yang bisa memadamkan api? Kalau ada mungkin satu dua orang yang bertindak segera menelepon pemadam kebakaran, atau dia sendiri yang menaiki kebakarannya, kita siram dulu rumah itu, dia tidak bicara ke rumah kita. Maka di saat Allah menurunkan apinya, di saat Allah menurunkan bencananya dengan berbagai macam model bencana, siapakah yang bisa memadamkannya? Di saat semua orang hanya menyelamatkan diri masing-masing. Allah sudah umumkan di dalam Al-Quran ada tiga golongan yang bisa menyelamatkan kita dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu telah tiada, tidak mungkin dan kita ulang. Yang dua masih bisa kita lakukan. Lihat surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim." Allah sebut, "Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum mustaghfirun." Yang pertama yang bisa menyelamatkan azab yang turun kepada manusia, yaitu yang telah tiada, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berjanji, kami tidak akan turunkan azab wahai Muhammad selama wa anta fihim, selama engkau berada di kalangan umat. Kami tidak akan turunkan azab kalau engkau ada di antara mereka. Lihatlah sejarah, pernahkah pertama mendapatkan azab dari Allah yang berupa menjadi taun, banjir besar-besaran, atau Allah habiskan penduduknya dengan berbagai macam azab? Pernahkah Mekah dibalikan oleh Allah seperti dibalikan yang tahun Nabi Lut? Pernahkah semua kota Madinah, Mekah yang di mana Rasulullah berada hancur? Tidak. Catatan sejarah bencana tahun pertama menjadi Allah pertama munculnya setelah Rasulullah meninggal di zaman Umar bin Khattab, 250 persahabat cinta dunia. Beliau berkata, beliau tidak bisa membuat azab ditahan oleh Allah SWT. Beliau yang bisa mengedarkan azab Allah, beliau yang bisa mengedarkan kemarahan Allah. Doanya makbul di sisi Allah. Apapun yang dia minta, Allah kasih sayang kepada hatinya, kepada kekasihnya. Beliau tertiada. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada dua perkara. Allah sambut dan Allah tidak akan wa ma kunna mu'azzibahum wa hum mustaghfirun. Yang kedua, yang bisa menahan azab Allah, kemarahan Allah, yaitu mustaghfirun. Kami tidak akan azab suatu kampung kalau masih banyak di antara mereka yang mustaghfirun. Siapa mustaghfirun? Orang-orang yang beristighfar. Allah khususkan kalimatnya istighfar. Semakin banyak mulut kita mengumandangkan Rabbil Firli, Astaghfirullahaladzim, atau kita sambung dengan Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau hanya dengan Astaghfirullah, semua mata menangis karena mengingat dia hamba Allah. Dia merasa bahwa dia ada haula, dia ada kekuatan, wala quwwata, dia ada daya, dia ada kekuatan kecuali milik Allah. Lalu dia merasa dirinya begitu rendahnya, dia mohon ampun kepada Allah.
perempuan melihat ketampanan Yusuf, Allah tidak sebutkan dengan bahasa Allah. Di perempuan-perempuan itu tidak Allah, tetapi memakai tasbih Allah. Dalam bahasa Arab, satu huruf ditambah dengan tasbih berarti ada dua apa, maka pekerjaannya bertambah. Allah ingin menceritakan apa? Perempuan-perempuan itu bukan sekali memotong jadinya, tapi Allah berkali-kali mereka memotong jadinya. Satu tasbih bagi yang ulul albab, yang punya pikiran, yang punya daya untuk berfikir, dia tahu itu kuasa Allah menggambarkan mukjizat dalam Al-Quran. Kali ini Allah pakai muslimun, Allah tidak pakai salihun. Orang-orang salih, insya-Allah tidak semua bahagia daripada orang salih. Orang salih, walaupun dia salat di waktu berjamaah, walaupun dia bangun di tengah malam, walaupun zikirnya ribuan kata, walaupun umrahnya sudah berkali-kali, walaupun hajinya dia benar, berbagai macam kesalahan yang dia buat, tidak pernah tinggal puasa Senin Khamis. Jangan tanya Ramadannya, begitu hebatnya, tapi ternyata Allah tidak sebut sebagai orang yang bisa menahan azab. Allah tidak sebut itu. Yang Allah sebut muslimun ditambah satu kalimat dari aslah yuslimu muslim. Kalau salih dari salih yasmu. Jawab kepada Allah, siapa muslim? Kalimat aslah yuslimu itu ada dua makna. Yang pertama, memperbaiki hubungan di antara dua manusia, maka disebut dengan Islam, memperbaiki hubungan di antara dua manusia. Yang kedua maknanya, orang muslim itu dia baik, tapi dia juga memperbaiki kehidupan orang. Dia baik, dia saleh, tapi bedanya dengan orang saleh, dia memperbaiki kehidupan orang. Maka hari ini kita tahu siapa yang bisa membuat Allah menahan kemurkaannya di antara kita. Kalau ada di antara kita yang muslim, coba kepada Allah SWT dalam catatan sejarah, bukan mudah untuk mendeteksi siapa saleh, siapa muslim. Dulu waktu Allah menceritakan kehidupan Firaun dengan Musa, apa kata Firaun? Dalam surah Ghafir ayat 26, Firaun berkata, wa qala Firaun, Firaun berkata kepada Allah SWT, apa katanya? Berikan izin kepada Atul Musa supaya aku membunuh Musa. Waliana Rabba, biarkan dia memanggil Tuhannya. Akha inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut Musa itu akan mengganti agama kalian, kata Firaun kepada penduduknya. Aku takut Musa akan mengganti agama kalian. Wa yudhahu fil ardi al-fasad, dan dia menampakkan, dia menimbulkan kerusakan di bumi. Siapa kalimat ini yang memunculkannya? Firaun. Firaun yang mengatakan apa? Wahai penduduk, wahai rakyat, biarkan aku membunuh Musa. Biarkan aku membunuh Musa. Kenapa? Aku takut Musa akan mengganti agama kita yang benar, dan aku takut Musa akan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal Firaun itu dikenal dengan keburukannya. Dia muslim. Lawan daripada muslim adalah muslim, perusak muka bumi. Dan dia terkenal dengan perusak muka bumi. Dia lawan Allah. Dia lakukan berbagai macam maksiat. Kalau Bapak dan Ibu Mesir di Giza, 3 piramid yang berdiri, ada satu tempat yang tidak banyak dibawa oleh para dai. Itu ada kuburan masal. Kuburan masal yang dia pilih, yaitu para pembangun piramid yang dipaksa oleh Firaun, disuruh bawa semua peralatan untuk membangun piramid, dan mereka dibiarkan mati dalam keadaan kelaparan. Firaun ini jahat sekali, tapi begitu mudah mulutnya mengatakan yang jahat Musa, dia yang mau mengganti agama kita. Dia yang katakan itu. Maka dia mengaku dirinya muslim, dan Musa adalah muslim yang berusaha. Gaya Firaun ini
Kalau begitu, hari ini kita bingung siapa lawan, siapa kawan. Semua sudah merasa dirinya benar, semua sudah merasa kami yang melakukan kebenaran. Lihatlah bagaimana koruptor waktu ditangkap tersenyum manis dengan tampayan tangan yang tertunduk malu hari ini orang-orang yang membela kebenaran. Keadaan sedang terbalik kepada Allah SWT. Padahal kita tahu koruptor itu subhanallah melebihi pencuri biasa. Kalau pencuri biasa yang biasa saja yang dia targetkan apa? Hati kita, dompet kita, laptop kita, isi rumah kita. Hanya itu yang biasa saja. Kerugian kita berapa? Antara 1 juta sampai 6 juta rupiah saja. Tapi kalau koruptor, apa yang dia curi dari kita? Bukan HP kita, bukan laptop kita, bukan barang-barang kita. Yang dia curi apa? Masa depan kita. Yang dia curi apa? Kebahagiaan anak-anak kita. Yang dia curi apa? Persatuan bangsa kita. Hancur segala-galanya. Dan mereka hari ini dibiarkan. Cuma pada Allah SWT munafik. Semua orang bisa mengaku sebagai pembawa kebenaran. Dan itu golongannya yang pertama golongan pengikut Fir'aun, yang kedua golongannya munafik. Allah yang mengatakannya. Kalau begitu, siapakah muslim? Mana indikator muslim? Siapa yang disebut Allah membawa kebenaran yang bisa menahan azab Allah SWT? Jemaah Allah, Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 160, Allah SWT mengatakan, "Alladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin." Kita tahu muslim itu orang-orang yang benar berjuang di agama Allah. Siapakah mereka? Yumassikuna bil kitab. Mereka memegang Al-Quran, mereka memegang kitab Allah. Betul-betul hidupnya hanya dengan kitab Allah. Itu ciri pertama. Jadi mau lihat siapa mereka, lihatlah mereka berjuang di atas agama Allah. Yang kedua, aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Mendirikan salat. Maka banyak orang yang beriak hari ini berjuang dari agama Allah. Kalau tidak salat, ujungnya munafik juga. Ciri orang yang benar-benar bisa menahan azab Allah, dia berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan kemudian berdirikan salat. Kata Allah, kami tidak akan menghilangkan amalan-amalan orang-orang yang melakukan muslim perbaikan. Maka kepada Allah, biarkan Al-Quran yang menjadi tolak ukur bagi seseorang yang hari ini melakukan perbaikan. Kalau begitu kepada Allah, apa bedanya? Setelah kita urut tadi, apa bedanya yang jelas antara orang saleh dengan muslim? Pertama, orang saleh hanya memperbaiki diri sendiri saja. Orang muslim memperbaiki dirinya dan orang lain. Kalau ada orang tua yang anaknya keluar dari rumah dengan pakaian seksi, orang tuanya selalu salat berjamaah di waktu, lalu dia melakukan berbagai macam amal kebaikan. Anaknya seksi, anaknya kenapa hancur? Tidak salat. Ini salat. Selama dia tidak memperbaikinya, jadi golongan kita sudah baik, tapi kita belum bisa menahan azab Allah. Orang saleh hanya baik untuk dirinya sendiri saja. Muslim baik untuk dirinya, memperbaiki orang lain. Dia mulai berbuat untuk orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Lakukanlah. Dan contoh hari ini telah banyak. Lihatlah berbagai macam saudara kita dari berbagai kalangan berusaha mengumpul yang diusung dan membuat sebuah nama SMS. Ada yang mudah-mudah membuat nama DFS. Ada di antara muslimat yang membuat nama sedang dimasuk. Semuanya bergerak untuk membuat orang-orang bisa dibuat musuh. Ini muslim sudah mulai memperbaiki orang lain. Dan mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan istiqamah. Jadi kalau hanya salah-salah sendiri saja, hanya melakukan kebaikan untuk diri sendiri saja, kita hanya sebaik saja, tapi tidak bisa menahan kemurkaan Allah. Jemaah pada Allah SWT, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anahdik wa fina salihun." Apakah kita bisa menurunkan azab sedangkan di kanan kita
Kalau seandainya kita faham semua isi Al-Quran, kita hafal 30 juz, 114 surah, kita hafal semuanya, dan kita hanya duduk di dalam bilik kita sendiri. Lalu kita mengulang-ulang hafalan kita, tidak pernah kita tegur sebuah kemungkaran pun tidak pernah kita tegur. Bahkan ada yang hari ini ikut suatu tilawatil Al-Quran, ikutnya lomba 30 juz, turun dari panggung, ceweknya sudah duduk di bawah, kemudian makan di kantin bersama. Subhanallah, ini munafik amali. Faham Al-Quran tapi munafik. Orang saleh dicintai Allah, dan yang paling dicintai Allah, mereka pada saat berubah naik derajatnya menjadi orang yang terbaik. Untuk apa? Kita hafal semua kitab-kitab, kita hafal Nadam, Ibnu Al-Bakan Al-Fir, kita hafal ini, kita hafal itu, ribuan lagi kita hafalkan. Tapi kita hanya duduk saja, tidak pernah berjuang untuk memperbaiki kehidupan dunia, tidak pernah berjuang memperbaiki kehidupan sesama kita. Tidak ada gunanya. Toh akhirnya yang ditimpa semua asal bukan hanya kita, yang ditimpa bukan hanya orang yang ahli maksiat. Kita punya dulu dalam diri menghafal Quran pun Allah timpa hasilnya. Kenapa? Tidak terbukti, tidak pandai. Kemudian jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana lagi perbedaannya? Orang saleh dengan muslim. Yang ketiga, orang saleh dicintai orang banyak, muslim dimusuhi orang banyak. Ini perbedaan paling penting. Kalau saleh senyum, keluar dari rumah senyum, kemudian mengucapkan salam kepada tetangga, walaupun tetangga yang tidak pakai jilbab, walaupun tetangga yang tidak salah suku, dia melambaikan tangannya, Assalamualaikum, dan dia mengucapkan semua tidak ada kalimat yuk kita sama-sama, tidak ada. Cuma pulang dari sana, senyum lagi, bawa pulang makanan, dia berikan sedekah kepada bagian miskin, lalu dia hanya melakukan kebaikan-kebaikan. Dicintai oleh orang banyak, dicintai oleh orang banyak. Kenapa? Kebaikannya, kedermawanannya, senyumannya, semuanya membuat dia dicintai oleh orang banyak. Itu saleh. Saleh. Tapi tidak bisa jadi muslim. Muslim itu syaratnya, ciri-cirinya adalah para ulama. Dia bukan dicintai golongan yang sejajar dengan yang mencintai, tapi dia sudah mulai menimbulkan banyak kerusuhan. Di saat dia berpidato, di saat dia berceramah, di saat dia mulai melakukan satu penegakan kepada yang bukan, mulai dibenci oleh para ulama. Dia dibenci oleh orang-orang yang seksi. Dia dibenci oleh orang-orang yang makan riba. Dan yang lebih hari ini dia dibenci oleh orang dia. Buruk-buruk itu bencinya. Maka banyak yang tidak menjadi orang dia ini. Cuma bagi Allah SWT, semuanya, baik yang berakal, baik yang tidak berakal, membencinya. Kenapa? Mulutnya berbui untuk menentangkan kebenaran. Mulutnya memperbaiki yang dilarang oleh Nabi SAW, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkali-kali mengatakan, jangan makan riba, jangan makan riba. Di saat negara melegalkan riba, adakah yang berani mengatakan yang berbadu bahwa riba itu haram? Semua pinjam-pinjam yang kemudian diambil manfaat dari pinjam-pinjam, hukumnya haram. Semua kredit pinjam-pinjam, walaupun alasan kita bahwa rumah telah bocor, kita tidak sanggup tinggal di rumah sewa, kita hanya ingin membuat rumah baru, tidak ada jalan keluar lain Ustaz, cuma meminjam kredit saja. Pinjamnya berapa? 100 juta. Kembalikannya berapa? 120 juta. Terjadikan jual beli? Tidak ada. Apa kata Allah? Haram. Dosanya berapa? Dirham ya'kulu rajul min riba. 1 dirham seorang hamba memakan riba. Asyaddu min sittah wa salasin zina. Lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina. Renungkanlah jemaah Allah. Ini hadis yang sahih. Kita tidak pernah berzina. Nonton film porno pun tidak pernah. Melihat gambar porno pun tidak pernah. Waktu kita nonton televisi, iklan-iklan yang membuat kita terhanyut dalam perempuan, kita tutup sebentar. Tapi kemudian kita melegalkan diri kita memakan riba yang dosanya sama seperti 36 kali berzina.
Di saat seorang ketua ustaz bicara lagi, lalu dia dimusuhi oleh negaranya, karena negara melegalkan dia. Di saat itulah, di saat tempat batu terhadapnya, di saat berbagai kecaman di dalam media sosial, di saat dia diancam di dalam kegelapan malam, di saat itulah Allah SWT dengan kehadiran dia, Allah tunda azab, Allah tunda gunung yang meletus kemana-mana, Allah tunda banjir. Kepada siapakah kita berterima kasih? Kepada mereka, kepada yang berani. Jawab dengan Allah SWT. Saleh cintai, Muslim di Muslim. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Tahukah engkau nama mana yang kau harus ikuti? Lihat yang paling banyak dimusuhi oleh musuh-musuh Allah SWT. Lihat yang paling banyak dimusuhi oleh musuh-musuh Allah SWT. Perkataan Imam Syafi'i. Jawab dengan Allah SWT. Maka tahanlah segala yang bisa membuat Allah. Tidak ada lain yang bisa kita lakukan. Walaupun kita harus mati, janganlah mati dalam keadaan kita dibenci Allah SWT. Hanya ini tidak ada harapan kita. Kita rakyat biasa. Kita tidak sanggup merendah kemungkaran. Tidak sanggup kita tegak kemungkaran. Kita hanya bisa sholat saja. Seorang ustaz hanya bisa berceramah saja. Siapakah yang bisa menahan kemungkaran dua duka ini? Di bawah lampu malam di malam tadi, berdua-duaan antara sepasang yang bukan suami istri. Siapakah yang bisa menahannya? Kita pernahkah jemaah salat keluar ramai-ramai bertujuan untuk menghancurkan semua maksiat? Pernahkah baru-baru yang membuat maksiat terlanjur datanginya? Siapakah yang bisa menahannya? Siapakah yang bisa menahan kemarahan Allah kepada Rasulullah? Siapakah yang bisa membuat Allah tidak menunda, tidak memberikan azab kepada kita? Mereka yang Allah berikan pundaknya di atas pundaknya sebuah pangkat yang bisa menahan segala-galanya. Kami berharap, kami rakyat berharap, sampaikanlah kepada musuh-musuh kita, sampaikanlah kepada Bapak Datuk, kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak, dan kami berharap untuk bisa menyelamatkan kota ini, untuk bisa menyelamatkan dari azab Allah SWT. Kami bersama semua orang-orang yang membela agama ini, rumah kami telah tundukkan kepada Bapak, rumah kami telah tundukkan kepada Bapak Wali Kota, yang cukup hanya dengan berdoa saja tertutup semua maksiat. Bagaimana seorang guru di Jakarta berhasil menulis sebuah hotel Alexis yang penuh dengan maksiat? Harapan kami tidak ada lain. Kalau kami yang bergerak, maka sungguh bukan mereka yang muncul, kami lah yang muncul. Lalu mereka akan berdaya. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu kami tak mereka dikenal saja, tidak usah bicara apa, dikenal saja, kenal saja, selesai semuanya. Subhanallah, satu orang yang punya kuasa berbuat Islam untuk memperbaiki umat, semua kita aman. Di saat itulah cinta rakyat, di saat itulah cinta Allah berkumpul untuk mempertahankan kota ini, mempertahankan kebaikan tempat ini. Pernahkah kita lihat razia yang bertanya kepada sepasang yang bukan suami istri, mana wanita, siapakah yang kelas berapa, kenapa berdua-duaan? Hari ini anak SD pun sudah bisa baca, siapakah yang bisa menahannya? Hanya mereka yang punya kuasa. Jemaah kepada Allah SWT, berubahlah menjadi orang muslim. Terakhir yang ingin saya sampaikan, tahukah kita kenapa tempat salat Jumat disebut dengan